Selamat datang di channel YouTube Sultan Garage. Nah, di video kali ini gue akan ngejelasin tips untuk tips sebelum kita beli Honda Jazz. Di sini tipsnya itu untuk kita sebelum membeli Honda Jazz GD3. Nah, ini kebetulan mobil gue, jadi gue akan menjelaskan aja cara-cara kita sebelum beli mobil second, apalagi si Jazz GD ini itu kayak gimana. Yuk ikutin gue. Nah, tips yang pertama, kita harus melihat dulu bodinya itu masih segar atau enggak. Maksudnya masih segar atau enggak itu dari catnya itu walaupun ya ibarat kata ada lecet-lecetnya, tapi dilihat secara keseluruhan itu masih enak dilihat dan masih segar lah untuk dilihat. Tapi kalau misalkan yang terlalu parah banget lecetnya, ya jangan dibeli juga sih mobilnya menurut gue. Dan yang paling penting di body itu harus dilihat nut-nutnya seperti kayak gini nih. Nut-nutnya ini dari depan sampai belakang itu harus rata nutnya. Kalau misalkan nutnya itu nggak rata, berarti ada indikasi pernah ditabrak samping mobil ini gitu. Itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua yaitu dari sektor interiornya. Nah, kenapa sektor interior menurut gue sangat penting juga, karena kalau misalkan kita ngelihat interiornya itu masih rapih, utuh, apalagi kalau interior itu masih orisinil semua, ya itu malah lebih bagus gitu. Gue lebih seneng ngelihat mobil itu yang interiornya masih orisinil kayak gini. Nah, kayak mobil Jazz gue ini interiornya dari segi bahan joknya itu masih orisinil semua, masih bawaan dari mobilnya keluar, belum pernah diganti jok kulit dan utuh, masih joknya itu masih utuh, masih ya belum ada yang sobek, masih bagus. Nah, gue lebih seneng nyari yang kayak gitu, kayak trim-trimnya juga masih yang orisinil, bahannya masih orisinil bawaan mobilnya, belum yang diganti. Nah, gue lebih seneng di situ kalau untuk di interiornya. Nah, untuk tips yang ketiga itu di sektor mesin. Nah, untuk di sektor mesin ini yang harus diperhatikan pertama itu kita lihat tulang-tulangan ininya nih, kap mesin itu masih pada rata semua atau enggak. Terus tulang-tulangan di sini nih, apronnya itu harus dilihat masih pada rata atau enggak, ya kan. Terus kalau misalkan kita ngeliat dari tulangan ini, kalau dia masih rata berarti mobil ini belum pernah tabrakan atau kecelakaan yang gimana gitu kan. Kalau misalkan kayak bumper pernah dicet apa segala macam, ya mungkin pemilik sebelumnya ya mobilnya diserempet motor atau apa gitu kan. Yang penting kita lihat itu di tulang-tulangannya ini. Kalau di tulang-tulangannya ini masih utuh semua, berarti ya mobil ini belum bekas kecelakaan. Nah, yang selanjutnya yang harus dilihat itu di mesinnya itu ada rembesan oli atau enggak gitu kan. Kalau misalkan mesinnya kering, belum nggak ada rembesan oli, nah itu berarti mobilnya masih bagus tuh, mesinnya tuh nggak ada rembesan sama sekali. Nah, itu berarti mobilnya recommended untuk dibeli. Nah, untuk tulang-tulangan pun, untuk ngelihat tulang dari mobil itu pun harus dilihat, bukan cuma di bagian apron depannya aja, tapi di bagian belakang juga harus diperhatiin.
Nah, untuk di bagian belakang, tulang-tulangan itu yang harus diperhatiin ini nih, di tulang-tulang sekitar sini nih. Kalau misalkan ini masih utuh semua, nggak ada yang keriting, tulang-tulangannya di pintu bagasinya pun sama, masih utuh semua, berarti mobil ini pun nggak pernah kecelakaan atau ditabrak dari belakang. Artinya mobil ini masih oke semua. Tuh. Terus selanjutnya di sektor kaki-kaki. Di sektor kaki-kaki itu yang harus diperhatikan, shock breakernya masih bagus atau enggak, atau udah bocor atau enggak. Udah gitu terot, long terot segala macam itu harus diperhatikan juga gitu, karena kalau misalkan ganti kaki-kaki, apalagi untuk Jazz GD ini, itu harganya lumayan, jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, untuk yang tips selanjutnya, tips yang kelima, gue akan menjelaskan, misalkan kalian ngelihat mobilnya itu ternyata yang dapetnya yang matic gitu kan. Nah, maticnya itu harus diperhatikan, karena maticnya Honda Jazz GD3 ini kan lumayan riskan rusak ya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan banget nih dalam kita ngecek mobil si GD3 nya itu. Jadi untuk kita sebelum membeli mobilnya, kita harus tes dulu mobil maticnya mobil ini dulu gitu kan. Misalkan seperti ini, kita harus tes dulu maticnya, kita tes di air, diemin itu ada ngejedak atau enggak gitu kan. Nah, kalau misalkan nggak ada ngejedak sama sekali, berarti maticnya masih bagus. Atau kita tes ke depan, kita diemin sebentar gitu kan, ada ngejedak atau enggak. Kalau misalkan dia langsung jalan, berarti mobil itu bagus, nggak ada kerusakan di maticnya, seperti itu. Kalau misalkan dapat maticnya itu masih bagus, saran gue, ketika kalian kalian lagi macet-macetan di jalan, itu usahain si persnelingnya itu dipindahin dari D ke N, dinetralin aja gitu, jangan ditahan di D, karena dengan kita nahan di D itu bisa menjadi pemicu si maticnya, transmisi maticnya ini bisa bisa ngejeduk atau mulai ada indikasi-indikasi kerusakan lah. Tips dari gue sih seperti itu untuk masalah maticnya. Sekian tips dari gue untuk teman-teman sebelum mencari Honda Jazz gitu kan. Jadi Honda Jazz GD3 itu sebenarnya enak banget kalau misalkan kita bisa ngerapihinnya, karena mobilnya itu kecil, simple, tapi bisa muat banyak gitu kan. Karena mobilnya enak, jadi kita harus benar-benar ngecek banget nih sebelum kita membeli mobilnya gitu kan. Kalau misalkan memang bisa dapet mobil Jazz GD3 ini manual, ya lebih baik cari manual. Tapi kalau misalkan memang cari yang matic, ya kita harus benar-benar ngecek maticnya itu gitu. Karena untuk maticnya sendiri, gua udah pernah ngalamin ganti transmisi matic itu harganya lumayan banget. Waktu itu gue ganti matic itu harganya sekitar barangnya aja tuh sekitar 5,5 juta, belum ongkos pasang segala macam. Makanya tips gue untuk cari yang matic, benar-benar dicek maticnya itu, kalau perlu dicoba ya kan di depan orangnya, biar kalian yang mau beli mobil Jazz GD3 itu pun enak gitu, beli mobilnya tanpa ada rasa di dalam hati gondok apa segala macem. Gitu aja sih tips dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channelnya Sultan Garage. Kalau memang kalian suka dengan videonya, kalian boleh like video ini. Terima kasih.